Suka dan duka manusia di dunia, penuh harapan, penuh gelisah di dalam segala perkara. Yang turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Engkaulah Allah pelita hidupku, ku ingin memuliakan namamu selamanya, 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 selamanya. Memberi kehidupan yang sejahtera, selain hanya Dialah. Engkaulah Allahku yang turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Engkaulah Allahku, pelita hidupku, ku ingin memuliakan namamu selamanya, selamanya, selamanya.
buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi
Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan kedatanganmu, ku tersanjung karena semua yang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama dengan kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 6 Agustus 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo, dan kebaktian di jam yang sama di Gedung Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwai dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tiga, diinformasikan kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa bimbingan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 6 Agustus 2023 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Peniel. 4. Nyanyian persiapan kebaktian Dua Sahabat Lama nomor 3 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita ada di dalam votum dan salam. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing yang saya ambil di hari ini dari Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12 begini bunyinya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Demikianlah nas pembimbing kita. Jemaat silakan duduk. Dan mari kita menyanyi dari pujian 2 Sahabat Lama nomor 15 ayat 1 dan 2. Jangan terus selalu Tuhan. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani Kyrie eleison. Tuhan kasihani
bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani. Bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani. Kasihani kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat menyanyi 2 Sahabat Lama 201 bait pertama. Yesus ada, sobat kita. Yesus ada, sobat kita, amat tulus dan benar. Tentang
berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10, janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 2 Sahabat Lama 201 bait yang kedua. Meski banyaklah gelisah, buat hati gemetar, lari saja pada Yesus, sobat kita yang benar. Sobat itu memberi obat jika kita sakitlah. Ia juga memberi kuat jika kita berlelah. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, sebelum kita ada di dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak SMTPI untuk menampilkan ukulelenya.
Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan anak-anak dalam pelayanan di hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Galatia 2. Galatia 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 14. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Galatia 2 ayat 11 sampai pada ayat ke-14 yang berperikop Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Iya, dari tadi, dari pembukaan kebaktian Betalia, ada yang satu muka saja menyanyi, yang ada ekspresi pengakuan dosa, yang ada ekspresi sampai haleluya, haleluya pun haleluya. Ini haleluya, puji Tuhan, itu berarti bahwa seluruh jiwa dan raga kita yang kita bawa masuk di dalam kebaktian ini ada untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga di dalam kebaktian yang tidak lebih daripada 2 jam ini dapat membaharui akan kehidupan kita dan memahami firman Tuhan. Dan setelah kita keluar, kita tidak menjadi pendengar saja tetapi menjadi pelaku firman. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tanggal 6 ini masih ada semangat. Karena ini adalah minggu pertama, dompet masih tebal, masih ada sukacita. Terlebih lagi, kita ada dan bersyukurkan Tuhan karena Tuhan telah menuntun kita untuk memasuki minggu pertama bulan Agustus, bulan rahmat Tuhan untuk bangsa Indonesia, bulan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia, bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dan tema kita pada saat ini sangat menarik.
yaitu menghargai dan menerima perbedaan. Sekali lagi saya ulangi, menghargai dan menerima perbedaan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara soal perbedaan, perbedaan adalah suatu fakta yang kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan kita. Bahwa setiap kehidupan kita pasti mempunyai perbedaan. Ada orang bilang orang kembar sekalipun, yang dikatakan dokter kembar identik sekalipun, mempunyai perbedaan baik fisikly maupun sifatnya. Karena tidak ada di dunia ini yang sama dan persis sama. Tetapi pasti ada perbedaan walaupun sedikit saja. Karena kita mau lihat bahwa sesungguhnya perbedaan itulah yang membuat dunia ini indah, dan perbedaan itu yang membuat dunia ini berwarna. Jemaat, ketika kita ada dan melihat komposer dan arranger ternama Erwin Gutawa, ketika ia tampil luar biasa. Bulu kuduk bisa berdiri dan semua orang akan bertepuk tangan karena ia ada dan menciptakan melodi, bahkan kelarasan harmonisasi yang indah dari beberapa alat musik. Dan kita juga tadi terpukau penampilan anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu Jukulele ini, yang ada dan menampilkan sebenarnya lagu biasa-biasa saja. Tetapi ketika dibawakan dengan harmonisasi beberapa alat musik dan dipukul ukulelenya dengan beragam cara memukulnya, maka menimbulkan harmonisasi yang indah, memberikan sukacita baik yang menyanyinya maupun yang mendengarkannya. Dan memberikan ketahanan iman bagi kita semua untuk dapat mengerti. Sehingga mau dikatakan bahwa perbedaan Tuhan menciptakannya. Perbedaan yang Tuhan ciptakan bukan untuk membeda-bedakan, menjustis atau meremehkan satu dengan yang lain, tetapi perbedaan yang Tuhan ciptakan untuk memperkaya kehidupan kita, untuk saling ketergantungan satu dengan yang lain, untuk membina kehidupan sosial satu dengan yang lain. Karena sejelek-jelek apapun itu yang menurut kita penilaian kita, semua ada manfaatnya. Bahkan dalam Amsal mengatakan orang fasik pun punya manfaatnya Tuhan ciptakan. Sehingga tidak ada di dunia ini yang lebih wow dan yang tidak ada di dunia ini yang lebih di bawah standar. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai negara Indonesia yang akan merayakan ulang tahun kita yang ke-78 tanggal 17 nanti, yang merupakan anugerah kemerdekaan ini, yang merupakan anugerah dari Tuhan. Juga kita sadari bahwa kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, ada perbedaan adat istiadat, kulinernya, alamnya, bahkan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kita temui di bangsa Indonesia ini. Dan perbedaan-perbedaan itu sebenarnya adalah ciri khas bangsa Indonesia ini, dan perbedaan-perbedaan itu ada dan disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika dan dibingkai oleh ideologi negara kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan NKRI harga mati. Dan itu harus ditanamkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan semua orang pasti mengatakan bahwa untuk menyatukan perbedaan ini mustahil, tidak akan bisa. Dan untuk menyatukan perbedaan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Karena perbedaan memang tidak usah disatukan. Tetapi perbedaan-perbedaan itu harus kita hargai. Apalagi ketika kita ada di dalam berbangsa dan bernegara, bergereja dan berjamaat, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri, banyak perbedaan-perbedaan yang kita temui. Suami istri, anak-anak kekasih kita, saudara bersaudara kita,
di dalam berjemaat antara orang satu dengan orang yang lain berbeda pendapat dan sebagainya, itu hal yang biasa. Yang menjadi hal yang negatif ketika ada seseorang yang senantiasa meruncing-runcingkan perbedaan yang ada dan menjadikannya ancaman ketika merasakan bahwa ada perbedaan pendapat satu dengan yang lain, ada perbedaan etnis satu dengan yang lain, ada perbedaan agama satu dengan yang lain, atau perbedaan sosial satu dengan yang lain. Banyak orang bahkan ada di dalam kecongkakan dan kesombongannya, oh enggak selevel deh. Ini yang menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bergereja dan berjamaat, bahkan juga di dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami merasa diri lebih daripada istri, atau istri merasa lebih daripada suami. Saudara yang tua merasa lebih daripada saudara yang muda, bahkan mungkin saudara yang muda merasa lebih disayangi daripada saudara yang tua. Dan perbedaan-perbedaan ini kalau terus menjadi diruncingkan akan menjadi ancaman keutuhan. Baik berbangsa dan bernegara maupun bergereja berjemaat maupun di dalam kehidupan rumah tangga kita. Banyak kasus dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa bercerai? Sing cocok lain. Karena adanya perbedaan-perbedaan yang tidak memahami satu dengan yang lain. Tidak dilihat bahwa itulah cara Tuhan untuk melengkapi kita satu dengan yang lain. Bisa dibayangkan tidak? Kalau kita semua satu pikiran, kita semua satu muka dan sebagainya, bisa-bisa katong salah ambil istri. Bisa-bisa katong salah ambil suami, yang kenal satu dengan yang lain. Pacaran dengan satu, kawin dengan yang lain. Barang sama muka. Persoalan-persoalan ini Tuhan sudah pikirkan di dalam kehidupan ini. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, realitas perbedaan ini kalau tidak dikelola dengan baik, itu yang Beta tadi bilang menjadi ancaman. Untuk itu sikap yang harus kita timbulkan adalah bagaimana kita harus mensyukuri keberagaman itu. Kita harus menimbulkan saling menghargai, saling menghormati akan ciptaan dan anugerah Tuhan itu. Mengimani dan mengamini bahwa semua yang Tuhan ciptakan ini adalah baik pada waktunya. Dan tidak ada satu ciptaan Tuhan pun yang tidak baik. Sehingga dengan pemahaman teologis yang demikian, maka kita mampu untuk membangun kebersamaan hidup yang saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan ada sikap arogan. Ketika ada sikap arogan, ini yang sering terjadi. Perkelahian kelompok, penistaan agama, bahkan juga adanya pengkelas-kelasan dan sebagainya. Remaja-remaja sekarang banyak yang senang tawuran karena hanya perbedaan secuil saja. Hanya masalah sedikit saja. Sehingga ada orang tua yang ikut-ikut dan sebagainya. Dan itu juga di dalam berjemaat. Ada juga yang demikian. Ketika ada perbedaan-perbedaan sedikit saja dan dianggap itu merupakan ancaman, maka banyak orang yang ada dan lari dari persekutuan. Merasa diri tidak cocok dan kelompoknya lah yang baik. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Beta bilang menarik sekali. Tema kita dan pembacaan kita pada saat ini yang terambil dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Rupanya LPJ memberikan kita pembacaan Alkitab mulai dari minggu kemarin Galatia. Galatia yang dibahas dan sekarang Galatia yang dibahas Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Ini judul perikopnya saja Paulus bertentangan dengan Petrus. Dan mulai dari ayat ke-11 saja sudah ada kata-kata ketus daripada Paulus terhadap Kefas atau terhadap Petrus. Ia mengatakan, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Ya. Dan ayat-ayat selanjutnya, Rasul Paulus menguraikan kesalahan Rasul Petrus
yang rupanya sikap Rasul Petrus sebagai kepala Rasul sungguh sangat tidak terpuji menurut Paulus. Seharusnya Petrus mengambil sikap yang benar menurut Injil. Tetapi kenapa justru Petrus melakukan hal yang tidak terduga ini? Yang tadinya makan dengan orang Yunani, non-Yahudi, tetapi ketika Yakobus datang dan orang-orang Yahudi datang lainnya, ia pelan-pelan mengambil diri dari kelompok itu dan menjauhkan diri dari kelompok Yunani. Ini persoalan sunat. Persoalan sunat yang sangat dibesar-besarkan oleh kelompok-kelompok, Paulus mengatakannya teman-teman palsu. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang ajaran, tentang teologi, tentang doktrin kekristenan pada waktu itu. Sebenarnya apa sih yang paling hakiki di Injil itu? Sebenarnya apa sih yang paling hakiki sebagai orang Kristen? Apakah kita harus tetap ada dan menganut ketika kita sebagai orang Kristen sunat harga mati untuk menyatakan hukum Taurat? Ataukah Injil sebagai berita pembebasan kemerdekaan bagi orang-orang yang telah ada dan mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus? Tapi kita bilang kalau sunat bagus juga. Persoalannya kalau orang suka pindah-pindah gereja, berarti kalau dia pindah gereja lain sunat lain. Toh? Kalau 3 kali pindah gereja saja berarti berapa kali kudung itu? Itu berarti orang tidak akan pindah gereja. Hanya karena di sekarang dibaptis, colot, percik, air saja mau. Tetapi coba kalau kudung, ada berani? Seng ada. Bagus lah supaya stay saja. Jangan macam-macam lain. Cari apa di dalam dunia ini? Roh Kudus sama saja, Yesus Kristus sama saja yang digambarkan gondrong, gagah, berwibawa, penuh sukacita untuk ada di dalamnya. Sunat yang dipertentangkan adalah sunat perjanjian lama yang diikat dengan Abraham. Kejadian 17 dasarnya. Sunat itu. Abraham, sebelumnya Abram, mengikat perjanjian dengan Tuhan dan Tuhan merubah namanya menjadi Abraham untuk memberikannya keturunan melalui Sarah istrinya. Dan itu dilakukan supaya dikatakan bahwa kamu adalah milik kepunyaan Allah dengan memotong kulit ikatan. Dan di Israel sunat itu diperintahkan oleh Allah, tetapi sunat sebelumnya sudah ada di suku-suku lain. Sehingga orang Yahudi bangga dengan sunat yang diperintahkan oleh Allah dan kebanggaannya itu menjadi kesombongan rohani baginya. Sehingga ia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang disunat itu adalah milik kepunyaan Allah, kudus, dan mereka lah yang berhak untuk mendapat keselamatan. Orang-orang yang tidak bersunat tidak mendapat keselamatan. Banyak yang mati di Ambon ini. Banyak yang sunat. Sehingga walaupun sekarang ada suku, orang Kristen pun bersunat itu melihat dari segi kesehatan. Untuk ada dan bersunat. Bukan melihat dari segi iman kepercayaan. Tetapi sunat pada waktu Abraham, baik itu dari segi kesehatan maupun juga secara iman mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu mengingatkan kepada darah anak domba Allah yang ditaruh di pintu ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Dan itu dikatakan diselamatan. Ketika orang disunat, ia akan meneteskan darah perjanjian dengan Allah. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini yang dipersoalkan terus menerus. Di jemaat-jemaat perjanjian baru membawa-bawanya itu sehingga menjadikan perselisihan yang cukup luar biasa di antara orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini Rasul Paulus tidak menginginkan bahwa ada perpecahan di antara orang percaya. Rasul Paulus menginginkan ketika Petrus ada dan mengakui ajaran doktrin itu, bahwa kita dibenarkan oleh Injil, kita ada diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, bukan melakukan kebenaran hukum Taurat, maka itu yang harus dipegang oleh Rasul Petrus. Tidak boleh ada dan keluar dari komplotan orang Yunani
yang juga adalah orang-orang Kristen. Tidak boleh mengembangkan justice para orang-orang Yunani yang tidak bersunat itu tidak selamat, tetapi ia sudah selamat karena dia sudah percaya Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga dari sifat Petrus, Kefas ini, orang-orang Yahudi yang lain pun mengambil diri. Dia lihat pemimpinnya. Paulus sangat tegas untuk menegurnya di depan umum supaya orang-orang tahu mana sikap yang baik, mana sikap yang benar menurut Injil, bukan menurut Rasul Paulus, menurut Injil. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di ayatnya 14, sangat jeli di sana ia mengatakan, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi bukan persoalan sunat sebenarnya. Sehingga ketika kita membaca di Efesus, ketika kita membaca di Roma, ada juga disinggung tentang sunat, tetapi bukan tentang sunat kulit katan, tetapi tentang sunat hati. Sunat rohani ketika kita mensinkronkan dengan baptisan kudus. Ketika kita mensinkronkan dengan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita harus menunjukkan kebenaran sebagai orang-orang yang menyatakan dirinya kebenaran. Begitu juga orang-orang Kristen yang bangga bahwa dia adalah orang-orang diselamatkan, dia adalah pewaris kerajaan Allah. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia orang diselamatkan? Bagaimana mungkin dia menjadi pewaris kerajaan Allah kalau tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Kalau hidupnya tidak Kristiani, bukan soal simbol, bukan soal tanda, tetapi bagaimana untuk mensikapi tanda itu? Sehingga kita tidak usah membeda-bedakan kita baptisan apa dan sebagainya. Tetapi bagaimana sikap kita ketika telah menerima baptisan itu? Apakah hidupmu sesuai dengan materai yang kamu terima itu atau tidak? Masihkah kamu berjudi? Masihkah kamu berzina? Masihkah kamu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah? Ikut suka saja. Hidup ikut suka saja. Hidup ikut mau saja. Apa yang beta mau, bikin itu yang beta bikin. Apa yang beta suka bikin itu yang beta. Padahal kita sudah ditebus, ingatan. Kita sudah diikat oleh perjanjian dengan Tuhan. Tubuh roh dan jiwa kita sudah merdeka dan Tuhan Yesus yang memerdekakannya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Tubuh roh dan jiwa kita bukan milik kepunyaan kita lagi. Sehingga wajiblah kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga jangan arogan deh. Dalam kehidupan ini jangan ada kearogansian sama sekali. Jangan kita ada dan senantiasa melakukan hal-hal yang mendukacitakan Tuhan. Dan jangan selalu lari dari komitmen. Teguran Rasul Paulus kepada Rasul Petrus ini sangat nyata. Karena ketika kita membaca Kisah Rasul ayat 10, pasal 10 sampai 11, itu juga Tuhan langsung kepada Petrus untuk memperlihatkan perbedaan-perbedaan itu. Dan ia datang makan kepada Cornelius di Itali, orang Itali, untuk ada dan menyatakan welcome untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa pada waktu itu di Antioquia ia memperlihatkan sikap yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan Injil? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus juga hendak mengatakan bahwa keselamatan itu bukan untuk satu suku saja, bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan untuk semua orang, siapapun dia. Kita tidak bisa mengatakan oh kita selamat, orang lain tidak selamat, suku kita selamat, suku lain tidak selamat. Kita orang Kristen selalu menjustis diri selamat, tetapi tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang tebusan Tuhan. Untuk itu, di sini teguran untuk Rasul Paulus dan juga teguran untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita
menghargai dan menerima perbedaan. Dan melalui teks Alkitab ini, tema ini memperingatkan kita semua. Di minggu awal Agustus ini, jangan kita sombong rohani. Jangan kita mengklaim bahwa kelompok kita yang selamat tetapi orang tidak. Yang kedua, jangan kita berpikir saudara-saudara kita yang kita harus kasihi, yang kita harus layani, yang kita harus doakan, yang kita harus perhatikan adalah yang sesuku kita, adalah yang seagama dengan kita, adalah yang selevel dengan kita, adalah yang sejemaat dengan kita, adalah yang seunit dengan kita, adalah yang sesektor dengan kita. Karena beta lihat ketika kita ada di dalam berjemaat, ketika ada di dalam kegiatan satu-satu kegiatan, sektoral itu sangat-sangat tajam. Memperbedakan sektor satu dan sektor yang lain. Bahkan anak-anak muda sedikit tempo, anak-anak sekolah minggu juga mempertajam antara sektoral. Padahal sektor dan unit ini ada, diciptakan di dalam satu jemaat dan jemaat-jemaat hanya untuk rentan kendali pelayanan. Bukan untuk membedakan satu dengan yang lain. Menata layani pelayanan seperti apa yang kita lakukan sekarang. Sektor ini yang bertugas, sektor itu yang bertugas. Tidak ada pertandingan. Dan tidak ada saling menjatuhkan satu yang lain. Ada perbedaan, baik. Ada saling ada dan mengakui tapi. Untuk saling memicu di dalam pelayanan, mendorong di dalam pelayanan, bagaimana kita ada maju. Tapi tidak boleh ada, beta lihat kalau sektor satu ada duka, sektor yang lain sendatang. Ini kebiasaan yang kita ada di dalam jemaat ini. Tetapi kalau di pedesaan, di kampung-kampung itu satu jemaat itu datang. Kenapa ada kemitraan laki-laki dan perempuan supaya satu lah yang lain baku kenal. Tetapi setiap ibadah kemitraan tuang ampongi mana dong. Beta keheran lai. Ini program-program ini diciptakan supaya ketong baku kenal. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Begitu juga pendeta-pendeta yang ditaruh di sektor-sektor. Kalau pendeta lain tegur, bukan ketong pendeta, siapa bilang? Majelis yang lain tegur, ketong pun majelis bukan dia, siapa bilang? Itu rentan kendali pelayanan saja. Sehingga perbedaan-perbedaan yang ada jangan menjadi pemicu untuk memisahkan satu dengan yang lain. Rasul Paulus bilang ketong adalah satu tubuh, kepala kita adalah Yesus Kristus. Untuk itu, beta bilang ketika kamu ada dan mengimani agamamu, jangan menggubris agama lain. Jangan menjelek-jelekan agama lain. Dan jangan mau terpancing dengan orang-orang yang suka menjelek-jelekan agama orang lain. Tetapi yang harus kalian lakukan adalah mengimani dan melakukan agamamu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintahnya. Tidak usah untuk ada dan melihat agama orang lain. Kehidupan beragamamu juga belum tentu benar. Sehingga mari saling menghargai, saling menghormati. Perbedaan satu dengan yang lain itulah yang bijak. Dan sikap yang paling bijak lagi Petrus perlihatkan di sini. Ketika Rasul Paulus ada dan menegurnya, dia tidak ngeyel. Dia tidak langsung ada dan marah, dia tidak langsung ada dan membantah teguran itu. Dia menerimanya dengan baik karena ia memang mengaku salah. Ia mau untuk mendudukan masalah dengan baik. Dia tidak menjadikan hal yang runcing untuk menjadi perseteruan. Kalau mau bisa saja. Pada waktu itu orang Yunani dan Yahudi baku pukul habis mati. Tetapi Petrus dan Rasul Paulus tidak melihat perbedaan itu sebagai hal yang harus ketong adu jotos. Tetapi mari lihat. Mana yang salah, terima kesalahan itu dengan baik. Dan perbaiki itu di dalam kehidupan. Sehingga satu dengan yang tegur, itu ditegur dengan kasih. Senantiasa positive thinking ketika ada teguran dari satu orang. Jangan negatif thinking. Kalau kita negatif, maka kita akan memicu perselisihan di dalam diri. Perselisihan di dalam kelompok. Dan perselisihan di dalam
kehidupan kita berbangsa dan bernegara, berjemaat dan bergereja, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita dudukkan masalah itu baik-baik. Pasti ketika kita ada dan saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, akan ada damai sejahtera Allah yang melingkupi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Amin. Mari kita menyanyi dari 2 Sahabat Lama 121 ayat pertama. Muhalis itu tongkatku yang bantuan dari susah keras. Dan dari kubu dan setru ditolongnya diberi lepas. Ya Yesus pertukaran keluputan, keluputan, keluputan. Suatu tempat lindung yang senang dan tempat kelepasanku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput berdiri. Bersama semua dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan ada di dalam persembahan syukur jemaat. Hidup dan berbagi berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil persembahan diedarkan, jemaat menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 107.
bait pertama sampai dengan baitnya yang kelima, dan 2 Sahabat Lama 181 bait bersama hingga 3. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu
syarat takkan mulut jadi masaklah lekas. Dulu cuma berkat, sekarang alat terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi senang hidup dalam tanganmu. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian paduan suara sektor Melati. Di tengah lautan keruh, mengharap pada hari siangku. Dari cengkraman musuh, tali maut melilit aku. Di tengah lautan keruh, menghadap pada hari siangku. Ya Tuhan, ya Tuhan.
sembunyikan, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ikatlah pinggangku dengan keperkasaanmu. Ku buat segala musuhku lari daripadaku. Saling melilit aku di tengah lautan keruh, menghadap pada hari siangku. Ya Tuhan, gunung batuku, kubu pertahananku. Aku berseru kepadamu, sendirikanlah telingamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ikatlah pinggangku dengan keperkasaanmu. Ku buat segala musuhku lari daripadaku. Ya Tuhan, gunung batuku, kubu pertahananku. Aku berseru kepadamu, sendirikanlah telingamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ikatlah pinggangku dengan keperkasaanmu. Ku buat segala musuhku lari daripadaku. Ku buat segala musuhku lari daripadaku. Dari cengkraman musuh. Dan banyak Tuhan Yesus memberkati pelayanan jemaat di hari ini. Iya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada di dalam doa syafaat. Mari kita tenang dan kita akan ada di dalam syafaat kepada Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami lafazkan kehadirat-Mu, ya Tuhan yang punya hidup kehidupan ini. Karena sungguh luar biasa kami rasakan, Engkau telah menuntun dan memimpin kami dalam seusbu, bahkan memasuki usbu pertama di bulan Agustus tahun Masehi ini. Bulan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami sebagai berbangsa dan bernegara. Bulan bersejarah yang kami harus syukuri sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami juga bersyukur sebagai jemaat-Mu
karena Engkau senantiasa menuntun, menjaga dan melindungi kami di dalam kehidupan kami. Baik kami selaku pelayan-pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba Tuhan, maupun juga sebagai penatua dan diaken, bahkan juga seluruh perangkat pelayan yang ada di dalam jajaran sektor dan unit-unit pelayanan. Kami percaya sungguh bahwa kami mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, melayani-Mu melalui pelayanan umat-Mu, itu karena semua kasih karunia daripada-Mu. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami juga bersyukurkan atas firman kebenaran yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah kami mampu menghargai perbedaan yang ada di dalam kehidupan kami. Baik dalam kehidupan rumah tangga kami, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, bahkan saudara-bersaudara, maupun dalam kehidupan berjemaat, tetangga bertetangga, bangsa dan bernegara. Tuhan, semua kami ada di dalam perbedaan. Biarlah kami mampu untuk sungguh-sungguh melihat bahwa perbedaan itu Engkau ciptakan agar kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang kuat mendukung yang lemah, bahkan yang lemah juga senantiasa mendoakan yang kuat. Dan kami semua mampu untuk saling menopang satu dengan yang lain tanpa ada kecongkakan dan kesombongan. Sehingga Tuhan, jikalau ada sifat-sifat itu di dalam kehidupan kami, tolong kikislah Tuhan. Dengan penyadaran iman bahwa kami ini juga adalah orang-orang yang tidak mustahak, orang-orang yang Engkau tebus, orang-orang yang Engkau basuh dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak dikatakan anak-anak milik kerajaan sorga. Sehingga dengan label yang baru, identitas yang baru sebagai orang-orang yang Engkau tebus itu, kami mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa melayani seluruh orang yang harus dilayani dengan penuh kasih tanpa membeda-bedakan agama, suku, subsuku. Patah hancurkan seluruh sikap arogansi di dalam kehidupan kami ketika masih ada, merasakan bahwa lebih daripada orang yang lain. Tetapi biarlah kelebihan-kelebihan kami itu kami syukuri, Engkau memberikannya di dalam kehidupan kami untuk kami pakai untuk melayani-Mu. Untuk itu ya Bapa di sorga, berikan pemahaman yang sungguh, yang utuh. Kami adalah tubuh-Mu. Dan kami ada di dalam satu kelengkapan ketika kami mau saling ada dan melayani satu dengan yang lain. Kami ada dan menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu yang bergumul, baik yang ada di dalam sakit yang berkepanjangan Tuhan, baik sakit oleh karena usia, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka semua. Bahkan orang-orang yang terkasih yang sementara dirawat di rumah sakit, terutama ibu kekasih kami, oma kekasih kami, Bevi Werinusa yang dirawat di RST. Tuhan menjamah seluruh orang-orang yang sakit, memberikan pengharapan yang sungguh bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Sakit pun Tuhan buat untuk ada dan mendekatkan kita kepadanya, untuk merange tubuh kita agar lebih kuat dan sehat, untuk ada dan mengevaluasi kehidupan kita agar kita bergantung kepada Tuhan. Sehingga jangan biarkan umat-Mu yang sakit berkepanjangan Tuhan ada di dalam kelemahan iman. Tetapi biarlah di dalam kelemahan tubuhnya, kekuatan imannya semakin nyata. Kami ada dan menyerahkan juga seluruh pergumulan-pergumulan umat-Mu. Baik duda, janda, yatim piatu. Orang-orang yang harus berduka oleh karena Engkau ambil pulang orang yang dicintai. Bersyukurkan telah melewati 40 hari. Engkau telah mengambil orang tua kekasih, kehidupan, keluarga. Biarlah Tuhan setiap peristiwa duka yang Engkau ciptakan dalam kehidupan keluarga, mereka dapat melihatnya bahwa segala sesuatu adalah waktunya dan waktunya itu indah. Dan biarlah Tuhan mereka dapat ada dan melihat bahwa Tuhan mencintai mereka ketika Engkau mengambil pulang orang yang dikasihinya. Untuk itu ya Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan seluruh mereka di dalam pemulihan batin mereka. Tuhan ada
dan senantiasa menguatkan dan menghiburkan, bahwa ada cara Tuhan senantiasa merawat kehidupan mereka, memberkati akan kehidupan mereka, dan tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang berjuang oleh karena ada di dalam pendidikan, baik itu bersama dengan orang tua kekasih maupun harus jauh terpisah oleh karena tuntutan pendidikan. Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam perjuangan-perjuangan pendidikan mereka, Tuhan seriuskan anak-anak kekasih kami untuk melihat masa depan mereka melalui pendidikan formal. Sehingga melalui pendidikan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui pendidikan formal, Tuhan, mereka mengisi kehidupan mereka dengan kemampuan intelektual, kemampuan kecerdasan rohani, etika moral, sehingga mereka dapat ada dan menjadi pionir-pionir-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mereka tidak terkalahkan dunia, mereka tidak tergoyahkan oleh dunia, tetapi mereka tetap teguh berdiri untuk menyatakan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan mereka. Sehingga berdoalah kami untuk orang-orang yang senang setia untuk ada dan memberikan pengajaran seluruh guru dalam seluruh tingkatan pendidikan. Tuhan memberkati mereka semua di dalam jerih dan lelah mereka. Tuhan memberkati seluruh program-program, bahkan Tuhan apapun yang ada dan mereka gumuli sebagai pendidik, Tuhan ada dan memberkati, sehingga metode-metode penerapan pengajaran yang mereka ajarkan kepada anak-anak betul-betul mampu untuk mengubahkan anak-anak kekasih kami menjadi lebih baik ke depan. Bapa di sorga, kami juga ada dan berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memampukan mereka untuk senantiasa berjuang tanpa putus asa. Tuhan ada dan menyatakan bahwa banyak persoalan yang harus mereka ada dan hadapi, dan mereka harus mempersiapkan diri untuk ada di dalam persaingan pencari pekerjaan. Sehingga Tuhan, mereka pada waktunya Engkau panggil dan utus di bentang pelayanan yang Engkau kenan. Bagi anak-anak kekasih kami yang telah mendapatkan pekerjaan, Tuhan memberkati mereka. Semua kami yang ada di dalam pekerjaan kami, apapun pekerjaan kami, Tuhan mampukan kami untuk ada di dalam loyalitas dan dedikasi kami, untuk menyatakan syukur di dalam bekerja yang sungguh-sungguh dan bersyukurkan atas upah yang kami dapatkan, sehingga kami mampu untuk memberikan perpuluhan daripada apa yang Tuhan punya. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami ada dan menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di dalam pekerjaan mereka. Bahkan Tuhan, kami juga ada dan berdoa untuk seluruh orang yang ada di dalam pergumulan pekerjaan mereka, karir-karir mereka. Tuhan berkati mereka sehingga mereka mampu untuk ada dan meniti karir dengan segala baik dan bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami juga ada dengan kehidupan kami yang melayani-Mu di hari ini. Tuhan memberkati kami semua untuk ada dan senantiasa bersuka cita ketika kami Tuhan panggil untuk melayani-Mu. Baik itu kami sebagai anak-anak ukulele, paduan suara, bahkan juga ada di dalam liturgi, membaca Alkitab, seluruh majelis yang bertugas, teknisi, pemain organ, maupun juga TV kabel, kostor, bahkan semua kami yang terlibat Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu. Tuhan memberkati kami semua di dalam kebaktian minggu ini, sehingga ketika kami ada dan kembali, kami tetap ada di dalam sukacita. Semuanya kami serahkan di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami juga ada dan senantiasa ada dalam gumulan bersama untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta sampai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati beliau di hari-hari tua beliau, dan pada saat ini beliau ada dalam istirahat. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Roh hikmat-Mu, hamba-Mu yakin tetap ada di dalam kehidupan anak-anak dalam pergumulan. Biarlah Tuhan memberkati semua. Untuk itu ya Tuhan Allah, kami juga ada dan menyerahkan kehidupan kami untuk seusbu ini. Tuhan pimpin kami, pimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, pemerintah-pemerintah kami, baik itu melalui tingkat presiden sampai juga ke pelosok-pelosok, agar kami semua mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.
Untuk itu Tuhan, ini sungguh doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ada dan saya jemput berdiri. Sama-sama kita akan menyanyikan 2 Sahabat Lama 98 ayat 1 dan 3. Ke rumah tempat yang senang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Agar kita menghasilkan buah dan buah kita tetap, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Kebaktian kita selesai, shalom. Silahkan duduk untuk berdoa syukur. kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku,
bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua